Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah pada hari ini tanggal 22 November tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sejenak bersaat teduh untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya yang di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa kami puja. Oh,
tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang boleh kami rasakan. Saat ini kami akan beribadah menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memberkati kami agar ketika kami hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan, boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu tema dari nyanyian pujian nomor 171, Kita Dikenali Karena Kasih Kristus. ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Pembacaan kitab hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 5b sampai 6. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 318, Kasih Tuhan Harapanku.
disampaikan oleh salah seorang jemaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar untuk kami ya Tuhan. Berikan kesempatan setiap saat bagi kami untuk menikmati hari-hari kami ya Tuhan. Demikian juga untuk saat ini di mana kami dapat kembali bersekutu, berkumpul sekalipun terpisah dalam jarak, tetapi kami dapat bersatu dalam media ini ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu, merenungkan dan mencoba untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, hari ini kami mau bersatu dalam doa untuk mendukung aktivitas kegiatan gereja kami ya Tuhan, yang sekalipun di masa pandemi ini kami harus coba mengatur bagaimana cara untuk ibadah ini harus tetap berlangsung, persekutuan ini harus tetap berlangsung sekalipun terpisah dengan jarak. Tapi bagaimana persekutuan kami dapat tetap hidup dan firman-Mu dapat tetap ditebarkan, firman-Mu dapat tetap disampaikan untuk makanan rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang mempersiapkan diri, yang memberikan dirinya untuk mengatur semua ini Tuhan. Pimpin dan bimbing, berkati mereka ya Tuhan, untuk dapat menyediakan waktunya dengan baik, untuk dapat memberikan talenta dan kemampuannya, mempersembahkan untuk karya pekerjaan ibadah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu di gereja ini Tuhan, Pak Wuryanto, Pak Amin, dan seluruh keluarganya Tuhan. Berkati mereka, berkati untuk apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, persiapan untuk firman Tuhan, dan demikian juga untuk seluruh keluarganya Tuhan. Biar kasih karunia-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka, memberikan lindungan bagi mereka, memberikan kekuatan, kesehatan selalu, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan dengan baik ya Tuhan. Demikian juga untuk rekan-rekan kami semua ya Tuhan, yang mengambil bagian untuk pelayanan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Dan seluruh jemaat ya Tuhan di tempat ini, berikan kesehatan selalu ya Tuhan, berikan perlindungan selalu, jauhkan dari kami yang kami khawatirkan dari COVID-19 ini, sehingga kami selalu sehat dan selalu kuat ya Tuhan, dapat melampaui masa-masa yang mengkhawatirkan ini. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami gereja yang tergabung dalam GPI yang lain. Tuhan, mereka juga memiliki pergumulan yang sama dengan kami. Sertai mereka juga sehingga mereka dapat menyelenggarakan ibadah mereka dengan baik, dan semua jemaat dapat bertumbuh ya Tuhan dalam situasi seperti ini. Kami belajar sesuatu yang mungkin di masa-masa sebelum dan sesudahnya kami tidak mengalami ini Tuhan, sehingga benar kami menjalani masa-masa yang mengkhawatirkan, yang mencekam kadang ya Tuhan, tapi di sini biarlah kami belajar sesuatu yang menguatkan kami ya Tuhan, dan di mana kami juga dapat menceritakan mungkin ke anak cucu kami berikutnya pada saat-saat seperti ini ya Tuhan, di mana kami percaya bahwa penyertaan-Mu hadir, ada dalam kami semua ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang dalam masa-masa sulit ini bagaimana para pemimpin bangsa ini tetap memiliki rencana, harus memiliki kepastian, keyakinan, optimisme ya Tuhan, bahwa kami akan survive, kami akan dapat berhasil mencapai rencana dan tujuan yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan bagaimana kami sebagai rakyat ya Tuhan, dapat mendukung situasi seperti itu, dan dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
saat dimana seperti beberapa akhir ini ya Tuhan, banyak berita-berita yang muncul setelah kepulangan dari Habib Rizik. Mungkin kami tidak sebagian dari kami tidak begitu memperhatikan, tapi sebagian dari kami tidak bisa melepaskan diri untuk memperhatikan itu. Dan mungkin kami juga sedikit terusik ya Tuhan dengan situasi seperti itu, karena apa yang beliau katakan, apa yang sikap-sikap dari kelompok mereka yang mereka lakukan, terkadang cukup mengganggu kami ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau ajarkan kepada kami untuk mengasihi, Engkau ajarkan kepada kami untuk menghidupi kasih yang Engkau ajarkan Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak ikut bicara, kami tidak ikut bertindak, kami tidak ikut ambil bagian untuk mengambil sikap menentang mereka, tapi dalam hati kami mungkin ada ketidaksetujuan. Tapi Tuhan, seperti Engkau mengajarkan kasih, bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami tidak menyimpan kesalahan orang lain, bagaimana kami belajar mengampuni, bagaimana kami belajar untuk tidak tinggal diam ketika ada ketidakadilan, dan berani menyatakan kebenaran seperti firman yang sudah Kau nyatakan ya Tuhan. Tuhan, tuntun kami untuk kami, sekalipun mungkin dalam wacana pemikiran, kata-kata kami, untuk belajar menjadi bijaksana, menerapkan firman-Mu nyata dalam hidup kami. Bagaimana kami bersikap, bagaimana kalau suatu saat kami harus berani menyatakan kebenaran ya Tuhan, berani melawan ketidakadilan ya Tuhan, tapi tetap dapat mengampuni, tetap bisa menahan diri dari kemarahan ya Tuhan. Dan dalam semuanya Tuhan, pada akhirnya selain untuk diri kami sendiri, kami juga dapat menjadi saksi di mana kami berada dalam lingkungan kami. Tuhan bimbing kami, tidak secara kami pribadi, tapi secara kami bersama-sama dalam satu jemaat ya Tuhan, untuk dapat menyatakan itu, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, mohon tuntunan dan bimbingan-Mu selalu. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu akan selalu ada bersama dengan kami dan semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyian pujian 208, tak dapat aku duga. Kita akan angkat pujian ini.
ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan untuk hidup kami. Tuhan, akan kesempatan ini di mana saat ini kami boleh mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini sehingga boleh kami pakai untuk keluasan kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian pujian 358. Berilah sifat murah hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 29, Turunlah Kasih Ilahi. Turunlah
Bapak Pendeta Abdul Amin Kohar. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Bersama-sama kita bisa mendengarkan firman Tuhan, meskipun hanya melalui online. Mari kita mulai ibadah kita dengan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, selayaknya kalau kami senantiasa mengucap syukur dan pujian kepada Engkau ya Bapa. Karena kasih-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan meskipun dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, untuk bersama-sama duduk dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada hari ini, kasih agape. Apakah saudara pernah memperhatikan bahwa kosakata kasih merupakan sebuah kosakata yang paling banyak digunakan? Uniknya, meskipun orang tersebut tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia ngerti arti kata love. Orang itu tidak bisa bahasa Jawa, tapi dia ngerti ketika orang berkata tresno. Ketika seorang koko ganteng mengucapkan wo aini, cewek-cewek menjadi salah tingkah. Itulah keistimewaan dari kata kasih. Kasih merupakan salah satu dari sifat Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Tujuannya supaya manusia dapat saling mengasihi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sayangnya, kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan makna kasih itu menjadi berubah. Kasih telah terkontaminasi dengan sifat-sifat dosa. Kasih yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma, dengan hati yang tulus, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk mencari keuntungan pribadi. Kasih dijadikan alat bisnis. Di dalam kasih sekarang ada perhitungan untung dan rugi. Aku akan mengasihi engkau jika engkau mengasihi aku. Berarti ada timbal balik, ada perhitungan. Kalau tidak untung, tidak dilakukan. Sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus merasa sedih melihat keadaan jemaat Korintus yang terpecah karena masalah sepele. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Tanpa mereka sadari, mereka telah terpecah menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Paulus, yang kedua kelompok Apolos, yang ketiga kelompok Kepas atau Petrus, dan yang terakhir yang merasa derajatnya paling tinggi menyebut dirinya sebagai kelompok Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sadar betul bahwa untuk menjembatani perpecahan ini hanyalah dengan kasih.
Kasih adalah perekat. Kasih adalah pemersatu. Oleh sebab itu, pada pasal yang ke-13 kitab 1 Korintus ini, Rasul Paulus melakukan revolusi kasih. Dengan tegas Rasul Paulus berkata, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dalam pasal 13 ini, Rasul Paulus menjelaskan sifat-sifat kasih itu satu persatu. Rasul Paulus mengajak jemaat untuk kembali kepada kasih agape. Kasih yang murni, kasih yang berasal dari Allah. Karena Rasul Paulus menyadari, tanpa kasih, perbuatan kita itu akan sia-sia. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-7 dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ada beberapa pesan penting yang dapat kita renungkan dari ayat yang ke-7 ini. Saya akan bacakan kembali ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam terjemahan contemporary English, firman Tuhan berkata demikian. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Kita lihat yang pertama, supportive. Secara harfiah, kata supportive ini berarti memberi dukungan atau semangat. Contohnya, para supporter itu rela membayar harga tiket yang mahal demi untuk mendukung klub yang mereka banggakan. Nah, di dalam kasih yang suportif ini, orientasinya adalah hidup damai tanpa konflik dan selalu berusaha untuk mempertahankan suasana yang baik. Meskipun untuk melakukan hal ini terkadang harus menyangkali diri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ia menutupi segala sesuatu, termasuk menutupi perasaan sendiri dan menanggung segala sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada kisah cinta. Agus jatuh cinta pada Juminten. Tapi sayangnya, Juminten sudah menjadi pacarnya Darmo. Lucunya, Darmo ini seorang pemuda pemalu. Dia kepengen jalan-jalan dengan Juminten, tapi tidak berani menjemput Juminten ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Agus? Karena Agus mengasihi Juminten, maka dia menginginkan agar Juminten itu bahagia. Dia jemput Juminten dari rumahnya, dia antarkan ke Darmo, dan Darmo bersama-sama dengan Juminten jalan-jalan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan bagaimana perasaan Agus pada waktu itu. Tetapi itulah kasih. Kasih itu tidak menuntut, tapi kasih itu rela berkorban demi orang yang dikasihi. Secara nyata Alkitab mencatat, karena begitu kasihnya Tuhan Yesus akan dunia ini, sehingga dia rela mati di atas kayu salib agar manusia tidak binasa di dalam hukuman dosa. Itu kasih. Support. Yang kedua dikatakan di situ loyal. Loyal berarti patuh tanpa syarat untuk menyenangkan orang lain. Kalau dia menjadi seorang karyawan, dia akan bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab. Kalau dia menjadi seorang pimpinan, dia akan berusaha memajukan perusahaan yang dipimpinnya itu
agar para karyawannya juga sejahtera. Kalau dia seorang suami, maka dia akan menjadi keluarga yang baik dan bertanggung jawab untuk anggota keluarganya. Begitu juga kalau dia menjadi istri, anak, dan seterusnya, dia akan berusaha membahagiakan anggota keluarganya. Jadi kita lihat, kasih yang loyal itu tujuan utamanya adalah bagaimana agar dirinya dapat bermanfaat bagi orang lain dan membuat orang lain bahagia. Yang ketiga, hopeful. Dalam bagian ini, dia berharap penuh kepada Allah. Tapi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Melainkan dia mengharapkan agar Allah itu melakukan yang terbaik untuk orang lain. Misalnya, dia mengharapkan agar orang jahat itu bertobat. Dia mengharapkan agar orang miskin diberkati. Dia mengharapkan para pemimpin dilindungi. Dan seterusnya. Pengharapan penuh kepada Allah agar segala sesuatu, agar Allah selalu memberkati dunia ini dengan kebaikan. Tidak ada pikiran negatif. Yang ada adalah segala harapan untuk kebaikan orang lain. Yang selanjutnya, atau yang keempat, adalah trusting. Percaya. Kepercayaannya kepada Allah menyebabkan dia menjadi sabar untuk menanggung segala sesuatu. Nah, perlu kita ingat bahwa tidak selalu perbuatan kasih itu akan mendapat balasan kasih. Bahkan ada kalanya perbuatan kasih kita dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan. Namun demikian, di dalam bagian yang keempat ini, trust, kepercayaannya kepada Allah menyebabkan apapun tantangan dalam dia melakukan kasih itu, tapi dia tetap percaya dan tekun untuk melakukan kasih di dalam kehidupannya. Ibu Darsi adalah seorang yang sangat baik. Dia punya tetangga namanya Ibu Danu. Rumah mereka kopel, hanya dibatasi dengan pagar kecil begitu. Uniknya, Ibu Danu ini orangnya usil. Kalau dia menyapu halaman rumahnya, sampahnya dikumpuli dan dibuang ke halamannya Ibu Darsi. Tapi Ibu Darsi yang baik ini tidak marah. Dia tidak memaki-maki Ibu Danu. Dia pergi ke belakang. Dia buat kue yang enak, bolu 1 loyang. Setelah bolu itu matang, dia katakan kepada anaknya, "Nak, antarkan bolu ini untuk Ibu Danu." Anaknya pasti heran, aneh ibu ini, sudah disakiti oleh Ibu Danu, kok masih begitu suruh nganterin kue lagi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu berlawanan dengan ego. Jika ego berorientasi pada kepentingan diri sendiri, sebaliknya kasih itu berorientasi kepada kepentingan orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita renungkan. Bagaimana kasih itu dapat diterapkan dalam sebuah persekutuan gereja seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus? Ada cerita seorang pendeta yang sedang melakukan retreat bersama dengan jemaatnya. Pada acara itu, Pak Pendeta membagikan kertas-kertas kecil. Masing-masing jemaat diberi 1 dan diberi sebuah balon. Lalu Pak Pendeta itu berkata demikian, "Saudara-saudara, silakan saudara menulis di kertas kecil itu
Kertasnya ya kira-kira mungkin seginilah, selebar ini. Tulis nama saudara, kemudian gulung. Ini kayak lotre ya. Gulung, masukkan ke dalam balon. Setelah saudara masukkan ke dalam balon, tiup balonnya dan ikat. Lalu letakkan balon itu di ruangan. Wah, masing-masing melakukan perintah Pak Pendeta ini. Mereka menulis namanya, menggulung kertasnya, masukkan ke dalam balon, meniup balonnya, lalu meletakkan balon di ruangan. Mereka nggak tahu apa yang akan diperintahkan selanjutnya oleh Pak Pendeta. Setelah semua peserta melakukan tugasnya masing-masing dan terkumpul balon yang banyak, lalu Pak Pendeta dengan santai berkata, "Sekarang tugas saudara adalah mencari sebuah balon yang berisi nama saudara." Wah, semua jemaat rame-rame berebut untuk mencari balon yang ada namanya. Tapi 1 jam berlalu, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan balon yang berisi namanya. Pak Pendeta lalu berkata, "Saudara, sekarang masing-masing silakan ambil 1 balon." Lalu mereka memegang 1 balon. "Silakan Bapak yang sebelah kanan, pecahkan balonnya dan buka kertas yang berisi nama itu, lalu berikan nama itu kepada orang yang bersangkutan." Dia buka, ketemu nama, lalu dia berusaha untuk mencari. Dan ketemu dalam hitungan detik. Lalu Pak Pendeta berkata, "Sekarang semua jemaat pecahkan balon itu dan berikan kertas nama itu kepada orang yang bersangkutan." Balonnya pecah. Lalu masing-masing mendapatkan nama dan membagikannya. Tidak sampai 5 menit semuanya selesai. Setelah semua itu selesai, jemaat bingung. Apa sih maksud Pak Pendeta ini? Lalu Pak Pendeta menutup acara itu dengan sebuah nasihat. "Saudara," kata Pak Pendeta, "ketika saudara berfokus pada diri sendiri, yang muncul adalah rasa ketidakpuasan, iri hati kepada orang lain, kecewa melihat orang lain diberkati, dan bermacam-macam pikiran negatif yang lain. Dan yang semuanya itu muncul dari perasaan egosentris yang ada pada saudara. Tetapi kenyataannya, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika saudara mulai mau memperhatikan kepentingan orang lain. Contohnya tadi, ketika saudara memecahkan balon, saudara mengambil nama itu dan membagikan kepada orang lain. Saudara membuat orang lain menjadi bahagia. Dan tanpa saudara sadari, kebahagiaan orang lain itu akan menjadi kebahagiaan saudara juga. Saudara akan merasa bahagia ketika saudara berbagi kasih dengan orang lain. Nah, inilah yang menjadi harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia mengharapkan tidak ada lagi 4 kelompok. Tidak ada lagi kelompok Kepas. Tidak ada lagi kelompok Paulus. Tidak ada lagi kelompok Apolos dan kelompok Kristus. Tapi semuanya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah cerita kepada saudara. Ibu Monica sedang menyapu di halaman rumahnya. Ketika pada waktu itu dia lihat ada 3 orang yang akan bertamu ke rumahnya. Sebagai seorang ibu yang ramah, Ibu Monica langsung berkata, "Silakan bapak-bapak, silakan masuk, suami saya ada di dalam." Tapi ketiga tamu itu berdiri dan memperkenalkan nama. "Maaf Ibu, kami perkenalkan nama. Saya yang pertama
nama saya adalah sukses. Orang kedua berkata, saya kekayaan. Dan yang ketiga berkata, saya kasih. Kami tidak akan masuk bertiga. Kami hanya masuk sesuai dengan yang ibu pilih. Silakan ibu berdiskusi dengan keluarga ibu, dan setelah mendapat keputusan, ibu keluar lagi. Mereka masuk, ibu ini masuk, ibu Monica masuk, lalu begitu sampai di dalam, dia bicara dengan suaminya. Pak, bagaimana Pak? Ini ada 3 tamu yang aneh. Kesuksesan, kekayaan, dan kasih. Mereka katakan kita harus pilih salah satu dari mereka. Suaminya sebagai kepala keluarga berpikir panjang. Dia berkata begini, kalau saya saya pilih kesuksesan. Kalau kita sukses, semuanya akan menjadi baik. Istrinya bilang, tapi kalau saya kok beda ya Pak? Kalau kamu apa? Kalau saya kekayaan. Kalau kita sudah kaya, segala sesuatu kita bisa lakukan Pak. Tapi ketika mereka berbicara dengan anaknya Jenny, si Jenny punya pilihan yang ketiga. Jenny berkata, Papa, Mama, pilihan saya adalah kasih. Saya berpikir, tanpa adanya kasih, keluarga ini tidak akan bahagia. Tapi dengan hadirnya kasih di dalam keluarga, kita akan merasa bahagia. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti pilihan Jenny, anak mereka yang mereka kasih. Ibu Monica keluar dan dia katakan kepada 3 orang tamu tadi, Bapak-bapak, kami sudah diskusi dan kami memutuskan kami mengundang kasih untuk masuk. Tapi begitu kasih melangkahkan kakinya ke halaman rumah Ibu Monica, dua-duanya ikut di belakang. Kesuksesan dan kekayaan ikut di belakang. Ibu Monica heran, lalu berkata, loh, katanya hanya 1 kok 3-tiganya masuk. Dengan malu-malu yang 2, yaitu kesuksesan dan kekayaan berkata demikian. Maaf Bu, aku kesuksesan dan dia kekayaan, kami berdua ini sebenarnya buta. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya, apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan juga cerita terakhir tentang Ibu Monica ini. Kasih itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat, apalagi itu di dalam gereja. Sebab itu Rasul Paulus mengharapkan agar kita semua kembali kepada kasih agape. Karena kasih agape akan mempersatukan kehidupan jemaat. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan pilih tamu pertama atau tamu kedua. Pasti Bapak Ibu akan memilih tamu ketiga. Karena ketika Bapak Ibu memilih kasih, maka kesuksesan dan kekayaan akan menyertainya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pada saat ini kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan kami yakin kami diberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan. Bahasa kasih.
Jemaat silakan bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Puji dan syukur kembali kami sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Karena pada hari ini dengan perkenan-Mu kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan kami boleh diberkati dengan semuanya itu. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang ada masalah. Mungkin dari antara mereka ada yang sakit. Maka pada saat ini dengan sehati kami mau berdoa untuk mereka. Tuhan akan jamah mereka. Tuhan akan beri solusi kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga jemaat kami dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 362, doa nikmat.